Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 dalam mata kuliah praktikum pajak yang diampu oleh Bapak Awwaluddin Zaki MAK. Sebelum itu, perkenankan kami untuk dapat memperkenalkan diri. Dari kelompok 6 ada Rakita Ardiate Ranisa dengan NIM 117. Lalu ada Intan Laraswati dengan NIM 133 dan Izura Soni Kurniawan dengan NIM 140. PPh pasal 4 ayat 2. Secara definisi, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah, dan atau bangunan, undian, dan lain sebagainya. Kemudian dalam PPh pasal 4 ayat 2 juga terdapat pembagian tarif. Dalam tarif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tarif sebesar 20%. Tarif ini dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, serta jasa giro. Lalu ada tarif 15%. Tarif ini dikenakan untuk obligasi dan diskonto. Kemudian tarif 25%, tarif yang dikenakan pada undian. Tarif 10%, tarif yang dikenakan untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Dalam tarif ini sudah dijelaskan pada PPh final pada materi PPh 23. Kemudian yang terakhir yaitu ada tarif jasa konstruksi. Dalam tarif jasa konstruksi ini terdapat beberapa jenis konstruksi dengan tarif yang berbeda. Yang pertama ada pihak perencana. Dalam pihak perencana ini dikenakan tarif sebesar 4%. Kemudian dalam pihak pelaksana dikenakan tarif sebesar 2%. Lalu yang terakhir yaitu pihak pengawas. Dalam pihak pengawas dikenakan tarif sebesar 4%. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai latihan-latihan soal yang sudah kami kerjakan. Untuk soal yang pertama yaitu Bank Panin mengadakan penarikan undian untuk nasabahnya berupa 1 unit truk seharga 330 juta. Pemenang undian truk adalah Bapak Amin yang belum memiliki NPWP. Hitung PPh finalnya. Dalam soal pertama ini merupakan tarif yang dikenakan undian karena pada soal ini Bapak Panin mengadakan penarikan undian, maka menggunakan tarif yang dikenakan undian. Adapun untuk menghitung PPh finalnya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tarif yang dikenakan pada undian dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu untuk menghitung PPh finalnya, besarnya tarif dikalikan dengan harga truk seharga 330 juta, kemudian dikali 200%. Kenapa di sini dikali 200%? Karena dalam soal, Bapak Amin belum memiliki NPWP, maka dikali 200%. Lalu PPh finalnya sebesar 165 juta. Kemudian untuk soal yang kedua, pada 10 Agustus 2020, Bank Mega membayar bunga deposito kepada nasabah. Deposito memiliki jangka waktu 5 bulan senilai 300 juta dan bunga 5% per tahun. Atas bunga deposito tersebut, maka PPh finalnya dalam soal nomor 2 ini merupakan PPh final dengan tarif atas pajak bunga deposito. Dalam penjelasan tadi mengenai tarif bunga deposito dikenakan tarif sebesar 20%. Maka dalam perhitungan PPh finalnya yaitu 20% dikali dengan 5%. 5% ini termasuk 5% ini merupakan bunga selama setahun. Kemudian dikali 300 juta
300 juta ini nilai deposito, kemudian dikali 5 per 12. Kenapa dikali 5 per 12? Karena deposito memiliki jangka waktu 5 bulan. Maka 5 per 12. Maka PPh finalnya ketemu 1.250.000. Soal nomor 3. PT Jaya memiliki obligasi yang dibeli dari PT Bakti. Obligasi tersebut sebanyak 8.000 lembar dengan nominal 15.000 dan bunga 10% yang dibayarkan tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli tanggal 1 Januari 2022. Hitung PPh finalnya. Dalam soal nomor 3 ini menggunakan tarif yang dikenakan oleh obligasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tarif yang dikenakan untuk obligasi dan diskonto, maka akan dikenakan tarif sebesar 15%. Dalam soal nomor 3, kita harus cari terlebih dahulu mengenai dasar pengenaan pajaknya, yaitu 10%. 10% ini dari bunganya, dikali 8.000 lembar, banyaknya obligasi 8.000 lembar, kemudian dikali 15.000. 15.000 ini harga per lembarnya, kemudian dikali 12 per 12. Kenapa 12 per 12? Karena obligasi tersebut dibeli tanggal 1 Januari 2022. Dalam jarak Januari sampai Desember itu kan 12, maka dikali 12 per 12. Maka dasar pengenaan pajaknya akan ketemu 12 juta. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus PPh final. PPh finalnya tarif 15% dikali 12 juta. Sehingga PPh finalnya ketemu 1.800.000. Kemudian untuk soal terakhir, Inspektorat Kota Salatiga membangun gedung pertemuan dengan PT Pratama sebagai pihak perencana dengan nilai 60 juta, termasuk PPN. Sebagai pihak pelaksana adalah PT Bangun Indah dengan nilai 600 juta, termasuk PPN. Sebagai pihak pengawas, PT Berkah dengan nilai 50 juta, termasuk PPN. Hitung PPh finalnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam tarif jasa konstruksi ini terdapat beberapa jenis konstruksi dengan berbagai macam tarif. Yaitu ada pihak perencana dikenakan tarif 4%, kemudian pihak pelaksana dikenakan tarif 2%, dan pihak pengawas dikenakan tarif 4%. Maka dalam soal ini kita cari terlebih dahulu mengenai macam-macam jasa konstruksi. Yang pertama ada pihak perencana. Pihak perencana dengan nilai 60 juta termasuk PPN. Nah, di sini kan nilai 60 juta ini termasuk PPN, sudah termasuk PPN. Maka kita harus mencari terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya dengan rumus 100 per 111 kali 60 juta. Maka akan ketemu dasar pengenaan pajak sebesar 54 juta sekian. Baru kita masukkan ke dalam rumus PPh final. Dalam pihak perencana ini dikenakan tarif sebesar 4%, maka 4% kali 54 juta sekian, maka akan ketemu PPh final sebesar 2.162.162 rupiah. Untuk selanjutnya dalam pihak pelaksana. Sebagai pihak pelaksana adalah PT Bangun Indah dengan nilai 600 juta termasuk PPN. Ini juga sudah termasuk PPN ya nilainya. Maka kita cari dulu dasar pengenaan pajaknya 100 per 111 kali 600 juta. Maka akan ketemu pengenaan pajak sebesar 540 juta, 540.000 dan 540 juta rupiah sekian. Kemudian kita masukkan ke dalam PPh final. Dalam pihak pelaksana akan dikenakan tarif 2%, maka 2% kali 540 juta sekian, maka akan ketemu PPh final sebesar 10.810.811 rupiah. Kemudian
Yang terakhir kita cari pihak pengawasnya. Sebagai pihak pengawas, PT Berkah dengan nilai 50 juta ini juga sudah termasuk PPN. Maka caranya juga sama, kita harus mencari terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya. 100 per 111 dikali 50 juta. Maka akan ketemu 45 juta sekian. Baru kita masukkan ke dalam rumus PPh final. Pihak pengawas dikenai tarif sebesar 4%. 4% kali 45 juta sekian. Maka PPh finalnya untuk pihak pengawas sebesar Rp1.801.802. Nah, dalam soal nomor 4 ini kan semua nilainya sudah termasuk PPN, maka kita harus mencari dulu dasar pengenaan pajaknya. Misalkan dalam nilainya ini belum termasuk PPN, maka langsung dimasukkan saja ke dalam PPh final. Misal, dalam pihak berencana ini senilai 60 juta, tetapi tidak termasuk PPN, maka untuk mencari PPh final pihak berencana, 4% langsung dikali 60 juta. Kita tidak harus menghitung dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.